Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Mastura, guru SMA Negeri 5 Enrekang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Enrekang. Perkenalkan, Ibu fasilitator kami, Ibu Detranda Asrawati MPD, dan Bapak pengajar praktik Haji Arif Candik SPD MPD. Selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4, Budaya Positif. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itulah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya membentuk budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat mengenai gambaran kelas impian yang diinginkan, meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin dan kemandirian pada murid, serta menumbuhkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Adapun tolak ukurnya adalah yang pertama tersusunnya keyakinan kelas yang disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh murid dan guru. Yang kedua, guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas secara sadar tanpa paksaan. Yang ketiga, murid dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, murid dapat menunjukkan perilaku atau karakter sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Dan yang terakhir adalah guru dan murid mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten atau mampu melaksanakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan dalam aksi nyata ini adalah minggu pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan rencana sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat, yang kemudian menyampaikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya, minggu kedua, menyusun keyakinan kelas bersama murid dan disepakati secara bersama, mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan murid. Lalu, minggu ketiga, melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, minggu keempat, guru dan murid melakukan refleksi bersama terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, melakukan refleksi bersama antar kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menentukan tindak lanjut selanjutnya. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam upaya menerapkan budaya positif. Selanjutnya, kolaborasi dengan orang tua agar dapat melanjutkan pembiasaan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan seperti laptop, HP, sticky note, kartun, dan alat tulis dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi yang saya lakukan di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Cara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Lapas Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siswa kita nasi budaya positif yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Mastura SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi
kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka rapat dengan beberapa agenda, dan termasuk dengan agenda saya pribadi, yaitu diseminasi atau sosialisasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ajaran kebenaran Islam Al-Quranul Karim kepada kita semua, dan semoga keselamatan tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarga, serta kepada kita pengikutnya yang masih konsekuen dengan ajaran beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Endreka beserta wakil-wakilnya, para rekan guru serta staf tata usaha yang saya hormati pula. Izinkan saya pertama, saya ingin walaupun bukan perkenalan untuk secara ini ya, tapi saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Endreka. Sampai sekarang ini saya sudah mengikuti pelatihan pendidikannya dan sudah masuk pada akhir modul 1. Jadi Bapak Ibu yang akan dipelajari selama menjadi guru penggerak itu ada 3 modul. Nama saya sudah jelas ada di atas Pak. Kemudian modul yang akan dipelajari itu 3 dan sudah masuk pada akhir modul 1, dan di akhir modul 1 ini saya diwajibkan untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi tentang materi yang telah saya pelajari, yaitu budaya positif. Dan semoga dengan adanya sosialisasi budaya positif ini, mari kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana supaya mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Secara singkat perkenalannya di atas ya. Kemudian selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif. Kenapa saya katakan guru hebat? Karena pada dasarnya kita semua adalah guru hebat. Kemudian adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan saya ikuti, yaitu konsep utama modul budaya positif. Jadi masih berupa konsep Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi sekedar sharing atau diskusi supaya bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Ada beberapa konsep utama yang akan saya jelaskan di sini. Saya ulas secara satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat. Kasih bentar juga akan ada yang bisa mengenyangkan Bapak Ibu. Baik dari sekolah mungkin ada rezeki. Selanjutnya saya mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yang sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita ketahui sekarang bahwa yang sering kita lakukan ini adalah pembelajaran secara klasikal di dalam kelas. Itu juga saya lakukan. Kemudian sering juga kita menganggap bahwa peserta didik kita itu adalah sama. Makanya perlakuan yang kita gunakan itu kadang-kala juga kita sama ratakan kepada peserta didik kita. Dan di paradigma belajar baru ini sudah sesuai dengan, apalagi sudah ada kurikulum Merdeka Belajar, maka kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya bahwa guru di sini harus mengetahui
melihat perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan yang ada pada diri peserta didik. Dan makanya kita mengajar dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang unik tadi itu. Kemudian mungkin kita sama mewujudkan visi kita, yaitu profil belajar Pancasila. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tahu bahwa nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila itu sangat baik untuk ditumbuhkan pada peserta didik kita. Dan seperti yang telah kami pelajari bahwa mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapatkan dengan pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka, itu ada 6 dimensi pada profil belajar Pancasila. Jadi yang pertama itu adalah mungkin bisa dilihat di atas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di situ sudah ada tentang religiusnya anak-anak, kemudian perilakunya juga sudah tercakup di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah berkebinekaan global. Jadi kita harus menumbuhkan jiwa berkebinekaan global pada diri anak. Mereka harus bisa memahami adanya perbedaan-perbedaan, baik perbedaan dari rekan-rekan mereka, teman-teman mereka, bahwa namun mereka harus tahu bahwa mereka itu satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, apalagi saya lihat kondisi di sekolah kita harus tumbuhkan ini, karena dengan adanya gotong royong yang kita lakukan, tumbuhkan pada diri anak, maka akan membantu sekolah kita dalam menciptakan lingkungannya asri dan bersih. Kemudian berikutnya adalah kreatif. Jadi kita harus mampu membuat, mencetak peserta didik yang kreatif. Bagaimana dia memanfaatkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari kita supaya lebih kreatif lagi, berguna lagi. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini maksudnya bernalar kritis berarti mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah mandiri, artinya bahwa mereka mampu melakukan pengembangan diri mereka. Dan selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, saya ingin bertanya, apa yang di benak Bapak Ibu yang terlintas kalau mendengar kata disiplin? Taat, peraturan, ya, betul sekali. Jadi peraturan identik dengan taat kepada peraturan. Jadi dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya ketidaknyamanan di sini itu peserta didik kita itu kalau mendengar kata peraturan itu merasa tidak nyaman, Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Kalau tidak, ini seperti itu yang terbersih di benak anak-anak kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu, bukan dia melakukan sesuatu karena adanya pengaruh dari luar. Apakah mungkin takut diberi hukuman atau diberikan konsekuensi, atau mungkin juga karena dia melakukan sesuatu itu karena untuk seseorang misalnya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan ancaman ataupun hukuman, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti berperilaku kalau dia takut melakukan sesuatu karena takut diberi hukuman atau sebagainya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa manusia itu berperilaku didasari oleh kebutuhan. Jadi mereka berperilaku karena adanya kebutuhan. Nah, apa kebutuhan dasar manusia itu berlaku bukan hanya peserta didik saja, tapi kita juga sebagai manusia, guru dan sebagainya. Jadi ada 5
kebutuhan dasar manusia ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Glasser ya. Jadi itu dikatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau guru ekonomi dulu, saya masih ingat guru saya itu ada namanya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, berkenaan dengan kebutuhan hidup, bertahan hidup ini termasuk seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan fisiologis. Jadi kalau misalnya kita lihat siswa kita mungkin ada yang di dalam kelas itu acuh tak acuh, mungkin karena lapar dan sebagainya, atau biasa juga pada hari Senin itu biasa ada yang suka pingsan dan sebagainya. Setelah ditanya itu lapar, jadi itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi untung bagusnya karena dia tidak memperlihatkan perilaku yang indisipliner. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering kali melihat peserta didik ada saja di dalam kelas itu yang suka mencari-cari perhatian kita. Jadi dia itu melakukan kehebohan sendiri dalam kelas, apakah mengganggu temannya. Itu siapa tahu ini mungkin dia mencari perhatian karena dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima baik oleh gurunya maupun oleh teman-temannya semua. Jadi bagaimana guru memenuhi kebutuhannya itu, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Juga di dalam kelas itu seringkali kita lihat ada anak yang suka melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya saja. Dia ingin menguasai teman-temannya. Jadi seperti itu. Jadi dia egois, hanya keinginan saja yang akan dipenuhi. Jadi kemungkinan anak ini pemenuhannya adalah penggunaan penguasaan. Mungkin bisa dijadikan sebagai ketua kelas, ketua kelompok dan sebagainya, karena mungkin dia mampu untuk memimpin teman-temannya sehingga pada saat tidak diberikan itu dia bertindak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Maksudnya di sini kebebasan itu adalah anak-anak itu tidak suka dikekang, mereka itu ingin bebas, merdeka seperti itu. Jadi mungkin seperti misalnya guru seni misalnya, mungkin anak-anak kita berikan kebebasan kepada dia untuk memberikan warna atas benda-benda yang diminta untuk digambar sesuai dengan keinginannya. Mungkin pada saat kita tidak memberikan kebebasan itu, dia akan acuh tak acuh saja, tidak mengerjakan tugas itu dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Anak-anak itu pada dasarnya suka yang namanya bersenang-senang, dan itu juga sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa belajar itu adalah bermain. Bermain itu ujung-ujungnya adalah bersenang-senang. Jadi kemungkinan ada saja siswa dalam kelas itu tidak ingin memperhatikan pembelajaran kita karena mereka ingin bersenang-senang. Mungkin mereka ingin metode-metode kita yang kita gunakan itu diubah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran kita. Jadi seperti itu. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia tadi, maka lahirlah motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga berlaku bagi bapak ibu guru terhadap atasannya, atau anak kepada orang tuanya, atau siswa kepada kita selaku guru. Jadi ada 3. Yang pertama, jadi motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi yang pertama, orang atau siswa kadang-kala melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasinya dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ada pengaruh dari luar. Pengaruh apa? Takut dihukum. Makanya belum kesadaran penuh dari anak itu dalam melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mereka melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata kalau misalnya
murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, karena kalau kita memberikan penghargaan kemudian stop sampai di situ, maka itu bisa saja mematikan kreativitas anak untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah anak-anak berperilaku karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan terjadi, apalagi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan merupakan motivasi intrinsik, artinya berasal dari dalam diri. Mereka sadar bahwa dia melakukan sesuatu itu karena bernilai baik bagi dirinya, bagi orang lain, menghargai dirinya dan menghargai orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau misalnya kita sudah menerapkan konsep disiplin, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama apakah gagal, yang kedua adalah sukses. Jadi saya ulas di sini yang bagaimanakah itu yang identitas gagal. Yang pertama adalah karena kita menerapkan hukuman. Ternyata kalau memberikan hukuman itu identitas gagal. Jadi bagaimana bisa gagal? Karena hukuman itu menyakitkan. Jadi kemudian murid jadi takut, tidak nyaman, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, alias di sini pasti anak-anak tidak jujur lagi karena takut untuk diberikan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian berikutnya adalah penghargaan. Ternyata penghargaan juga itu identitas gagal juga Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak dilakukan dengan secara profesional. Jadi yang pertama karena tidak efektif. Tidak efektifnya di sini adalah karena cuma berjangka pendek saja. Pada saat kalau kamu bisa menjawab soal ini, saya berikan gula-gula misalnya. Nah, pada saat dia sudah menjawab satu kali, maka dia akan berhenti. Karena kenapa? Sudah ada gula-gulanya. Jadi seperti itu. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Iya. Kalau misalnya kita berikan penghargaan kepada anak yang satu, maka kemungkinan anak yang lain itu menjadi iri dan merusak hubungan dari anak yang diberikan penghargaan tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Ini saya bilang tadi, mematikan kreativitas. Dia bisa saja menjawab soal lebih banyak lagi, tapi karena sudah ada gula-gulanya satu, dia merasa sudah cukup. Oh, cukup nih saya, ada nih nilaiku, ada nih gula-gulaku misalnya, atau ada nih nilaiku misalnya. Jadi itu padahal anak tersebut bisa melakukan hal yang lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini baru saya pahami juga bahwa ternyata dengan memberikan sistem ranking itu adalah penghargaan yang identitasnya gagal. Jadi setelah saya lebih dalam lagi, mungkin saja karena mungkin pada saat dibagikan rankingnya dia mungkin menangis pulang ke rumahnya sama orang tuanya dan mungkin dibully oleh temannya, kamu ranking sekian. Jadi itu menghukum, itu adalah hukuman bagi dia. Kemudian untuk bagus kalau yang ranking 1 atau ranking 2, jadi itu menambah lagi. Jadi ini simpang siur ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Iya, betul sekali. Karena kenapa? Pada saat anak sudah berhasil melakukan sesuatu, berhasil mencapai sesuatu, menjawab sesuatu, maka dia akan bangga pada dirinya, dia akan menghargai dirinya. Tapi pada saat kita berikan penghargaan, dia akan stop menghargai dirinya karena ternyata saya melakukan karena penghargaan itu tadi. Kemudian berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang akan kita harapkan. Bagaimana caranya supaya anak kita bisa sukses? Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi ternyata konsekuensi itu berhubungan dengan peraturan Bapak Ibu. Jadi kalau kita berikan konsekuensi, beda hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan siswa, kalau konsekuensi ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi contoh misalnya ada anak yang menumpahkan
kesalahan kamu. Kamu harus membersihkan baju temanmu itu. Jadi pada saat anak sudah membersihkan baju yang sudah ditumpahkan tadi, itu stop di situ. Anak-anak sudah mengatakan, oh saya sudah melakukan kewajiban saya. Jadi makanya dikatakan jangka pendek. Kemudian stimulus respon. Ya seperti tadi situasinya, guru memberikan stimulus, anak-anak memberikan respon, yaitu membersihkan baju tadi. Jadi nanti anak-anak baru merespon kalau diberikan stimulus. Kemudian murid menghormati peraturan. Betul sekali, kalau misalnya ada peraturan, ada konsekuensi. Maka kalau ada konsekuensi, anak-anak akan merasa tidak ingin melakukan hal-hal yang indisipliner tadi. Karena kenapa? Takut diberikan konsekuensi. Jadi dia akan menghormati peraturan itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jelas sekali contoh kasus tadi, menumpahkan air ke baju temannya. Dia tidak berpikir lagi di situ. Ada waktunya berpikir, Pak, saya harus meminta maaf, saya harus ini dan sebagainya. Tapi karena diminta langsung oleh guru untuk membersihkan, maka dia tidak ada kesempatan untuk berpikir lagi seperti itu. Jadi langsung dia lakukan seperti yang diminta oleh gurunya. Nah sekarang restitusi. Nah ini yang diharapkan kita lakukan di dalam penanaman kedisiplinan. Karena restitusi itu berarti berkolaborasi antara siswa kepada guru, antara anak kepada orang tua, antara guru kepada atasan. Jadi bagaimana supaya bisa terjadi kedisiplinan. Karena di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemusnahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya akan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Maksudnya begini, pada saat terjadi perilaku yang dilakukan oleh siswa kita tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kita lakukan restitusi. Jadi kita panggil, kita tanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut, kemudian dia sendiri yang memecahkan, dia sendiri yang akan mencari penyelesaiannya. Contoh misalnya sering terlambat, kita panggil secara individu karena kemudian kita tanyakan mengapa sering terlambat, misalnya apa alasannya. Tapi kita harus memberikan secara baik ya, memberikan hal itu secara baik. Kemudian dalam hal ini dia akan memberikan solusi atas dirinya. Oh ya Bu, lain kali saya akan tidak terlambat lagi, saya akan bangun lebih cepat, kemudian saya akan mengatur alarm saya dan sebagainya. Jadi dia mengontrol dirinya sendiri, bukan nanti diberikan penyelesaian oleh guru baru dilakukan, tapi dia sendiri yang mencari penyelesaian atas perilakunya. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Iya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini yang diharapkan tadi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ini merupakan pendapat dari ilmuwan dosen ya. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan. Seperti tadi mungkin sering terlambat, dia tidak menebus kesalahannya, tapi kita memperbaiki. Tapi anak-anak itu belajar bagaimana dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan. Maksudnya mungkin ada anak yang berseteru 2 orang, kemudian kita panggil, kita selesaikan. Yang tadinya mereka saling rusak hubungannya, itu mereka menjadi baik hubungannya karena adanya restitusi tadi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Contoh misalnya satu merusak mungkin bukunya mungkin, kemudian sudah diberikan dia mencari solusinya. Di situ itu adalah tawaran dari mereka, bukan paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan. Kemudian perbedaan. Ini saya berikan contoh lewat kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, karena ini rata-rata yang terjadi ya sering. Bagaimana kalau guru yang memberikan hukuman? Itu dia akan seperti ini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tidak ada hubungannya tidak mengerjakan PR dengan hormat bendera, makanya dikatakan hukuman. Dan pada saat itu mungkin saja guru marah,
murid menjadi takut. Makanya itu disebut hukuman. Kemudian konsekuensi. Bagaimana itu konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensinya, ada hubungannya ya. Tidak mengerjakan PR, tapi diminta kerja PR saat jam istirahat. Tetap tidak ada ketidaknyamanan karena masa teman-temannya istirahat kita mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya terakhir restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan PR, dipanggil anaknya, ditanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, alasannya kenapa, dan diberikan pertanyaan untuk mereka mencari sendiri bagaimana caranya supaya mereka bisa mengerjakan PR-nya. Itu maksudnya menanyakan keyakinan. Dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ini nanti ini adalah dikemukakan oleh ilmuwan juga. William Glasser ada 5 yang bisa diterapkan guru kepada peserta didiknya, juga dari atasan kepada gurunya dan orang tua ke anaknya. Itu yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa dibayangkan di mana posisinya Bapak Ibu. Apakah suka memberikan hukuman, suka membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana itu penghukum? Kita lihat contoh penerapannya. Siswa, saya berikan kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi. Penghukum. Seorang guru pada posisi penghukum, dia akan mengatakan seperti ini. Mungkin patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan barisan. Oh, ini ternyata sering kita lakukan. Baris di depan, berbaris. Ternyata menurut ilmuwan itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Jadi anak-anak merasa tersakiti, merasa rendah diri dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mungkin ada pembelajaran sedikit, tapi itu jangka pendeknya ya kalau diberikan hukuman. Kemudian berikutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Jadi kalau ada guru yang sering mengatakan seperti itu kepada siswanya, maka dia termasuk pembuat rasa bersalah. Jadi ibu kecewa sama kamu. Jadi dia ini membuat anak-anak merasa bersalah bahwa saya sudah tidak bisa membanggakan orang-orang yang saya sayangi di sekitar saya. Kemudian berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ini kontrol guru bisa juga sebagai teman. Jadi kalimat yang biasa digunakan di sini adalah, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi dia akan selalu membela siswanya itu karena dia merasa sebagai teman. Dan di sini siswa itu merasa bahwa dia bisa mengandalkan gurunya itu. Jadi hubungannya ini ada 2 efek yang muncul, efek positif, efek negatif. Positifnya itu adalah adanya hubungan yang baik antara guru dan siswa. Siswa juga merasa senang karena bisa akrab dengan gurunya. Tapi efek negatifnya itu ada, yaitu siswa akan mengandalkan gurunya itu dalam situasi apapun. Ketika mereka tidak dibantu lagi, dia akan merasa kecewa dengan gurunya itu. Dan lebih fatal lagi, efeknya dari sini adalah kemungkinan besar siswa itu hanya akan melakukan tindakan atau yang diberikan petunjuk oleh guru itu. Dia bukan hal mustahil tidak dilakukan oleh guru atau orang lain. Jadi karena dia hanya mengandalkan gurunya tersebut. Kemudian berikutnya sebagai pemantau. Nah, kalimat yang biasa digunakan di sini adalah kalau pemantau identik dengan guru yang selalu berpatokan pada catatan atau aturan-aturan. Karena memang tegas orangnya kalau dia pemantau ya. Kemudian kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dia akan selalu bertanya tentang peraturan dan konsekuensinya. Kemudian berikutnya manajer. Ini yang diminta untuk dilakukan seorang manajer. Kita berikan kepada anak-anak kita dan mudah-mudahan mereka akan bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kalimat yang biasa digunakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan ini? Jadi kita akan selalu bersifat lembut Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk marah-marah kepada peserta didik dalam menerapkan disiplin positif ini. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi
peraturan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin mengadakan sosialisasi ini sebelum masuk pembelajaran tahun ajaran baru, karena pada hari pertama kita masuk seharusnya wali kelas melakukan hal ini, yaitu membentuk keyakinan kelas. Dan alhamdulillah kemarin itu saya sempat lakukan Bapak Ibu. Kalau misalnya dikatakan kemarin tidak ada yang masuk mengajar, saya masuk di kelas juga salah satunya itu, tapi hanya untuk mempraktekkan keyakinan kelas ini di anak wali saya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa jawab, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Takut sama polisi, supaya tidak ditangkap. Kalau supaya tidak ditangkap, berarti itu bukan kayak mana Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu adalah konsekuensi dari aturan mungkin ya. Keselamatan diri sendiri ya. Keselamatan, karena kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya ya, itu bisa terhindar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu terutama di masa pandemi. Itu karena demi kesehatan ya, betul sekali. Jadi kesehatan, kalau kita yakini kita menggunakan helm karena yakin demi keselamatan, mencuci tangan yakin karena supaya sehat, maka itulah yang disebut dengan keyakinan. Tapi kalau misalnya ibu menggunakan helm karena takut ditilang dan sebagainya, itu bukanlah keyakinan, tapi itu semacam apa namanya, motivasi ekstrinsik ya, bukan keyakinan dari dalam. Oke, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau ini saya lupa berikan fotonya kemarin, tapi ada apa namanya, gambar-gambarnya. Jadi saya videokan juga kebetulan. Adakah? Minta maaf nanti pada kalimat-kalimat yang saya gunakan di situ itu masih ada saya gunakan dalam bentuk kalimat negatif sebenarnya, tapi kalau untuk pembentukan keyakinan kelas itu harusnya kita menggunakan kalimat positif. Jadi tidak ada kata penggunaan tidak atau bukan, tapi positif, seperti misalnya saling menghormati, saling bekerja sama, disiplin waktu.
menjadi pembentukan keyakinan kelas, itu ada kan siswa kita ada 30 ya. Jadi mungkin ada 30 kalimat yang ada ditempel di dinding, itu kita bisa simpulkan dengan mengumpulkan kalimat-kalimat yang sama, mungkin saling tidak mengejek temannya, tidak semena-mena, itu kan sama-sama menghargai. Jadi kita simpulkan menjadi menghargai sesama teman. Kemudian menempelkan dan menggantung terus-menerus di kelasnya itu. Oke, nah bagaimana pembentukan kelas itu? Tadi sudah ada ini, jadi lebih abstrak dari peraturan. Jadi itu lebih singkat dari peraturan. Kalau misalnya peraturan itu panjang sekali, kita bisa lebih pendek lagi, lebih singkat. Mungkin ada kalimat-kalimat lain, kita cukup disiplin waktu saja. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi permintaannya yang ini adalah 10 ke bawah. Jadi 10 ke bawah, 5 sampai 10 keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini maksudnya secara umum. Jadi disiplin waktu, menghargai, menyimpan handphone di rumah. Artinya kan tidak membawa handphone ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif tadi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat dan kalau perlu ditandatangani. Kemudian penerapan ini yang terakhir Bapak Ibu, masih semangat ya. Jadi penerapan segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana menangani kalau misalnya peserta didik kita melakukan kegiatan, melakukan perilaku yang indisipliner atau yang tidak baik. Jadi ada segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi ada 3 tahap di situ sesuai dengan sudutnya. Kalau guru matematika tahu ada mungkin dasarnya di bawah, itu adalah menstabilkan identitas. Yang sudut kiri itu memvalidasi tindakan yang salah dan sudut kanan itu adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah keyakinan ya. Jadi kalau ada anak melanggar atau melakukan perilaku, maka kita tanyakan, itu sudah sesuai keyakinan kita atau tidak? Terlambat sesuai keyakinan atau tidak? Jadi seperti itu. Kemudian yang ada anaknya itu paham sekali dengan restitusi karena menstabilkan identitas. Anak yang sudah melakukan perilaku tidak bagus itu sebenarnya identitasnya gagal. Jadi tugasnya kita itu membuatnya berubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi misalnya ini contoh kecil ya, ada anaknya Bapak Ibu jatuh misalnya, pasti ibunya pasti lari, oh tidak apa-apa, ya kan seperti itu ya. Tadi dia itu coba kalau misalnya tanpa dimarahi, pasti dia akan tambah menangis dan tambah merasa dirinya salah, ya kan? Tapi kalau misalnya dikatakan oh jago, pasti dia akan bangun dan semangat lagi. Itu fakta yang biasa bisa kita lakukan. Kemudian sama dengan guru, kalau misalnya ada peserta didik yang sudah melakukan kegiatan yang tidak baik, maka kita panggil, stabilkan dia, stabilkan identitasnya. Oh tidak apa-apa nah, hal itu manusiawi misalnya, itu semua orang biasa lakukan, biasa juga lakukan seperti itu. Kemudian setelah misalnya sudah stabil identitasnya, kita validasi tindakannya yang salah. Oh kamu itu sudah terlambat ya, kamu sudah terlambat misalnya. Oh terlambat itu tidak baik, nah itu tidak baik. Kamu bisa melakukannya, tapi itu termasuk tidak tindakan yang kurang baik. Jadi kita validasi bahwa itu tindakan salah, tapi ada hal lain yang lebih baik kamu lakukan dari terlambat tadi itu. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinannya, kita tanyakan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelasnya ada selalu datang ke sekolah tepat waktu. Nah kalau terlambat kan berarti melanggar keyakinan kan, seperti itu. Nah setelah itu dia pasti kita tanyakan lagi apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi. Jadi itu namanya kita mengontrol anak-anak kita bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang melakukan segitiga restitusi itu adalah kontrol sebagai manajer. Makanya diharapkan tadi yang kita lakukan adalah posisi
manajer. Nah, ini tadi menstabilkan identitas, validasi, kemudian menandakan keyakinan. Ada contoh restitusi ya, yang saya sudah lakukan, tapi ini skenario Bapak Ibu. Oknumnya betul-betul tidak melakukan tindakan hal itu. Artinya di atas itu ketika menyontek dalam ujian, dan kebetulan ini saya itu karena biasa terjadi ya, anak-anak menyontek dalam ujian. Jadi saya ambil masalah itu. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita lakukan segitiga restitusi. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, dan ada satu video mungkin Bapak Ibu sudah lihat di grup, itu tentang budaya Jepang yang tingkat kebersihannya sangat luar biasa. Jadi sudah membudaya di daerah Jepang. Tulisan ini harus disebarluaskan karena mengandung muatan budaya luhur, etika mulia, budaya yang tinggi, dan sportivitas total. Berikut petikan tulisan Profesor Tituyo Hartono. Kemarin kesebelasan Jepang menelan kekalahan yang menyesatkan di Piala Dunia di babak 16 besar. Target mereka adalah 8 besar. Jadi target ini tak tercapai. Setelah mengalahkan 2 tim raksasa, Jerman dan Spanyol, mereka dikalahkan oleh Kroasia dalam pertandingan yang fair. Kalah adalah kalah. Jepang tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk beralasan. Yang pertama keluar dari mulut para pemain dan pelatih mereka, Hajime Moriyasu, adalah terima kasih untuk pendukung mereka dan penyelenggara. Moriyasu membungkuk dalam-dalam di hadapan pendukungnya yang tidak banyak diketahui orang. Dia kembali ke lapangan sejam setelah pertandingan berakhir. Waktu hampir tidak ada media peliput, dia sekali lagi membungkuk dalam-dalam di dalam stadion yang hampir kosong. Kali ini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan kerendahan hatinya pada tempat pertandingan tersebut. Tim Jepang memang kalah, tapi mereka tetap melakukan rutinitas mereka, membersihkan kamar ganti sebersih-bersihnya. Oke, jadi intinya di atas adalah Jepang walaupun kalah dia tetap melakukan pembersihan di stadion tempat mereka berlaga. Itu karena adanya budaya dalam menjaga kebersihan di hati para. Oke, sudah ada yang Bapak Ibu nantikan, yaitu kata thank you very much. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam destinasi ini, dalam mendengarkan apa-apa yang saya imbaskan dari pendidikan saya, dan semoga juga kedepannya akan ada lagi calon guru penggerak lainnya yang akan menjadi pengguru penggerak di angkatan 8, angkatan 9, dan angkatan 10. Karena
karena saya lihat sudah ada Bapak Ibu kita yang mendaftar, Pak. Jadi sudah ada keinginan untuk daftar, sudah sementara dalam pengisian esai, walaupun sebenarnya nanti malam itu berakhir Bapak Ibu. Jadi tetap semangat untuk mengisi esainya, baik luar biasa. Bapak Ibu bisa ikuti, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Mustura SPMPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam sosialisasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran kebenaran akan Islam, membawa ajaran akan Al-Quran Karim, dan semoga keselamatan tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga kepada kita semua pengikutnya yang masih konsekuen dengan ajaran beliau. Ya, anak-anakku semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sosialisasi budaya positif. Namun mungkin anak-anakku semua bertanya-tanya, mengapa diadakan sosialisasi budaya positif. Baiklah, saya sekedar informasi bahwa Ibu dalam rangka melakukan dalam pendidikan dan pelatihannya ini itu diwajibkan untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang telah Ibu dapatkan dari pelatihan dan diklat di calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngerekan. Dan mudah-mudahan pada sosialisasi ini anak-anakku bisa lebih menerapkan lagi tentang kedisiplinan di sekolah kita, dan pada akhirnya menciptakan disiplin positif di sekolah. Kemudian, tujuan pendidikan di sekolah. Mungkin anak-anakku semua pasti sudah tahu semua mengapa anak-anakku semua datang ke sekolah, ya kan? Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang, bisa bersenang-senang, tapi ada kewajiban pokok, ada tugas pokok, ada hal yang pokok, yang utama yang anak-anakku ingin raih, ingin capai. Mengapa anak-anakku semua datang ke sekolah? Dan mungkin itu sudah pada saat mulai dari masuk di TK, masuk di SD, SMP, sampai sekarang ini masuk di SMA dan sudah masuk pada kelas tinggi dan sebagainya. Itu anak-anakku sudah tahu bahwa tujuannya datang ke sekolah itu adalah untuk membentuk siswa, untuk menjadi seorang siswa Indonesia yang menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Jadi semuanya itu harus melalui di sekolah yang memiliki pendidikan, menjadi orang yang cerdas dan berkarakter. Ini yang berkarakter, ini yang pokok. Jadi saya minta semuanya, karena bukan mustahil bahwa anak-anak itu tidak semuanya memiliki kecerdasan yang tinggi, namun semuanya perlu dididik, yang dikembangkan adalah yang namanya karakter. Kemudian kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Kemudian pengertian.
budaya positif. Nah ini tadi yang kita mau sosialisasikan adalah budaya positif. Jadi kita harus tahu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang mana itu nilai-nilai? Yang mana itu keyakinan universal? Keyakinan universal itu maksudnya adalah keyakinan umum yang diketahui oleh semua orang. Kemudian nilai-nilai itu yang sesuai nilai-nilai kebajikan. Misalnya saling menghormati, saling tolong menolong, kepedulian, toleransi dan sebagainya. Kemudian budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya di sini kalau anak-anak sudah memiliki nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang baik, maka anak-anak itu bisa memiliki hal bertanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya anak-anak semua memiliki sifat seperti misalnya saling menghargai. Jadi kalau saling menghargai, kan ada namanya kalau kita menghargai orang lain maka mereka juga akan menghargai kita. Iya, jadi yakinkan di dalam pikiran anak-anak semua bahwa kalau saya menghargai orang maka orang itu juga pasti akan balik menghargai saya. Itu yang disebut dengan memiliki nilai-nilai yang bisa menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang keenam dari profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu anak-anak semua harus tahu bahwa itu sekarang menjadi target dari penumbuhan yang harus anak-anak semua tanamkan di dalam hati, dalam anak-anak semua, diri anak-anak semua harus memiliki yang namanya jiwa profil pelajar Pancasila. Tahu kan semua Pancasila kan? Iya, Pancasila itu adalah dasar negara kita dan di dalamnya itu ada nilai-nilai luhur yang perlu kita lestarikan, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu bernilai baik. Kenapa bernilai baik? Karena kalau kita lakukan maka akan berbalik kepada diri kita. Kita akan menjadi baik dan dihargai dan dinilai dari orang lain. Dan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi maksudnya di sini adalah anak-anakku semua diharapkan memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Terapkan dengan melakukan sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah bersama, selalu melaksanakan kewajibannya dalam sholat 5 waktu walaupun tidak ada yang melihat, ya kan? Dan selalu berakhlak mulia. Yang mana itu berakhlak mulia? Berarti anak-anak semua memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang bagaimana? Yang dinilai baik oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, dan itu balik bernilai bagi diri anak-anak semua atau menghargai diri sendiri juga. Contoh misalnya baik, sopan, santun, ya kan? Itu kan semua akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Jadi kalau anak-anak semua sopan kepada teman-temannya, pasti juga temannya itu akan sopan kepada anak-anak semua. Jadi seperti itu. Kemudian kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu tentu tahu kan, kalau negara kita itu bahkan di Jambi bicara tentang negara karena sudah pasti beragam dan berbeda ya. Kalau misalnya di sekolah kita saja ini, itu pasti ada yang namanya perbedaan, ya kan? Nah, di sini kalian anak-anak semua dituntut bahwa kita itu berbeda-beda tetapi satu. Jadi berkebinekaan global. Jadi misalnya dari Banti, lain lagi caranya dari Kalimbua, dari dan sebagainya. Itu beda-beda semua. Tapi kita harus yakin bahwa kita itu adalah satu tanah Indonesia, ya kan? Seperti itu ya. Kemudian berikutnya bergotong royong. Nah, bergotong royong ini perlu kita tumbuhkan. Anak-anak semua harus tumbuhkan. Karena kenapa? Kalau kita bergotong royong, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi lebih ringan lagi. Kan seperti itu ya. Misalnya contoh
bergotong royong dalam membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Jadi kalau misalnya kita kerjakan sendiri-sendiri, itu pasti akan membuat kita kelelahan, lama waktunya baru selesai. Tapi kalau dilakukan secara bergotong royong, maka akan cepat selesai dan lebih ringan lagi pekerjaannya itu. Kemudian kreatif. Jadi anak-anakku semua dituntut untuk memiliki pikiran yang kreatif. Kreatif di sini maksudnya adalah mengarah kepada pikiran-pikiran hal-hal yang baik. Nah, contoh kemarin itu anak-anakku sudah memberikan pikiran yang kreatif, sekreatif mungkin pada saat pelaksanaan Porseni ya itu ada lomba fashion show. Jadi di situ itu pikiran kemampuan berpikir kreatif itu anak-anakku semua tumpahkan di situ. Kenapa? Karena saya melihat banyaknya kreasi-kreasi bagaimana memanfaatkan barang-barang daur ulang untuk menjadi sebuah baju yang bisa digunakan. Nah seperti itu. Itulah contoh-contoh yang kreatif. Jadi diminta anak-anak untuk memiliki jiwa yang kreatif. Kemudian bernalar kritis. Nah kalau bernalar kritis pasti semuanya harus ini, karena apalagi kita sudah di sekolah menengah atas. Jadi kita dituntut untuk memiliki pikiran-pikiran yang lebih kritis lagi. Kita harus tahu bahwa kalau dilakukan seperti ini akan berakibat seperti ini dan sebagainya. Kemudian mandiri. Dimensi profil belajar Pancasila yang terakhir adalah mandiri. Maksudnya di sini adalah anak-anak semua harus mampu mengembangkan diri anak-anak semua. Bagaimana caranya mengembangkan diri? Belajar. Jadi baik belajar di dalam kelas ataupun belajar, apalagi sekarang ini sudah teknologi sangat tinggi sekali. Anak-anak semua bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mandiri, untuk mengembangkan diri anak-anak semua. Jadi jangan hanya mengandalkan guru-guru di dalam kelas, tapi carilah sumber-sumber belajar yang bisa didapat dari teknologi yang sudah canggih ini. Apalagi semua saya yakin bahwa anak-anak semua sudah pasti punya gadget yang luar biasa canggihnya. Jadi itu bisa digunakan. Jangan hanya digunakan untuk bermain dan sebagainya. Jadi bijaksanalah. Jadi gunakan untuk menjadi seorang peserta didik yang mandiri. Kemudian ada pun contoh positif yang akan dilaksanakan, budaya positif ya, contoh budaya positif yang akan dilaksanakan oleh warga sekolah yang sudah menjadi kesepakatan tiap kelas adalah kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, literasi, Jumat bertasbih. Ini Jumat bertasbih belum kita ya, tapi saya minta nanti akan lebih dikembangkan lagi bahwa kalau bisa karena kita umat Islam kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan disiplin waktu. Kalau misalnya untuk berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, saya kira sudah saya lihat semua kelas sudah menerapkan itu. Namun perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk kesepakatan tiap kelas itu saya kira sudah diterapkan kemarin untuk keyakinan kelas ya. Jadi itu sudah disepakati, kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Oke, jadi saya akan jelaskan ulas satu persatu. Saya berikan contoh 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan sikap nasionalis. Nah, ketujuh budaya positif ini kalau kita terapkan di sekolah kita, alhamdulillah, masya Allah. Jadi pasti kita bisa menciptakan kondisi sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Dan ingat bahwa kalau semua individu memiliki pikiran-pikiran untuk melaksanakan tata tertib dengan baik, maka insya Allah sekolah kita akan lebih baik. Jadi banggalah kita juga di sekolah kita ini kalau misalnya semua peserta didiknya disiplin, semua peserta didiknya taat pada tata tertib sekolah. Kemudian sebaliknya kalau misalnya di luar sana di masyarakat itu kita cuma meresahkan saja, maka itu hal berpenting lagi, terbalik dengan kita tidak bisa membanggakan diri
di sekolah kita. Jadi baiklah, yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah. Yang bagaimana itu? Kita harus memikirkan, sudahkah saya melaksanakan semua tata tertib yang ada di sekolah kita? Nah, sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak semua. Jadi dilaksanakan dan dijalankan. Kemudian dengan melaksanakan dan menaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita semua tertib di dalam sekolah, pasti untuk jangka waktu lama itu membuat sekolah kita menjadi sekolah yang disiplin. Kemudian berikutnya program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus berkembang hingga menjadi karakter. Maksudnya di sini, kalau karakternya sudah ada, maka itu secara spontan anak-anakku akan melaksanakannya. Jadi pasti tidak ada lagi niat kenapa saya pakai sendal misalnya? Tidak boleh, karena harus kita menggunakan sepatu, karena yakin bahwa kamu itu harus menaati peraturan tata tertib sekolah, maka tidak menggunakan sendal lagi seperti itu. Kemudian berikutnya, cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, ini juga salah satu yang paling penting untuk dilaksanakan. Karena kenapa? Ini kalau kita menjaga kebersihan lingkungan kita, yang nikmati itu adalah kita sendiri, ya kan? Nah, kita yang berada di dalamnya itu akan merasa nyaman untuk belajar. Bayangkan kalau misalnya situasi kelas atau situasi sekolah tidak bersih, misalnya baru kalian belajar di situ, itu kan tidak itu mengganggu, ya, mengganggu. Makanya setiap kali masuk di kelas, setiap saat itu usahakan kebersihan kelas harus selalu dijaga. Nah, penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Kenapa? Karena kalau sudah ada rasa kebersihan, membudaya atau berkarakter di hati anak-anak semua, pasti tidak akan bisa melihat sampah. Jadi kalau misalnya sudah lihat sampah, pasti pikirannya akan mengambil, atau kebetulan sudah memakan misalnya sesuatu, maka kulitnya itu langsung dibawa ke tempat sampah, tidak dibuang-buang lagi. Kalau cuma selesai makan dan sebagainya langsung dibuang, berarti jiwa kebersihannya perlu dipertanyakan. Dan usahakan hal kecil ini, yaitu menempatkan sampah di tempatnya itu dengan baik, itu sebenarnya sudah membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Apalagi saya lihat sekarang sudah disediakan karung-karung dan sebagainya. Jadi usahakan jangan ada lagi berserakan di tempat lain selain di dalam karung itu. Kemudian cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Berbanding lurus itu, kalau ada siswa yang tidak menjaga kebersihan, pasti juga kebersihan dirinya dipertanyakan. Tapi kalau dia sudah mulai dari dirinya, kemudian lingkungan sekitarnya, itu ya Masya Allah. Kemudian ketiga adalah kejujuran. Nah, ini yang pokok. Di mana-mana kalau kita hidup, kemudian kejujuran yang diterapkan, pasti semua orang di sekitar kita akan menerima kita. Yakin saja. Kalau kita jujur, orangnya jujur, apalagi kalau semua orang sudah tahu bahwa si ini itu orang jujur, percaya saja dia. Saya yakin 100%. Apalagi kalau sudah ada yang menjamin kita 100%, maka luar biasa. Kita itu pasti di mana-mana tidak ada rasa was-was lagi terhadap penerimaan orang-orang di sekitar kita. Pasti mereka akan menerima kita. Kenapa? Karena kita orang jujur, dan kita yakin bahwa orang jujur itu selalu sukses. Oke? Kemudian di situ kejujuran adalah investasi yang berharga. Itu adalah modal dalam menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik. Bayangkan saja kalau misalnya tidak jujur, misalnya pasti komunikasinya tidak bagus, hubungannya juga tidak bagus, karena ada kebohongan di dalamnya. Jadi usahakan selalu
jujur. Kemudian dampak positif dari menjadi manusia jujur ada untuk berbagai sisi di kehidupan. Apalagi di masa sekarang itu kejujuran mahal harganya. Iya, betul sekali, mahal sekali harganya sekarang. Jadi seperti itu. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Jadi harusnya mulai dari kecil-kecil itu sudah diajarkan untuk jujur. Saya yakin semua yang ada di sini itu semuanya sudah diajarkan sejak dini. Makanya sampai sekarang itu harus selalu dipertahankan. Kemudian menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah dimiliki oleh seseorang. Bayangkan kalau orang sudah tidak percaya lagi sama kita, bayangkan itu pasti hidup kita menjadi susah, ya kan? Karena kepercayaan itu sangat luar biasa mahalnya. Jadi usahakan untuk menciptakannya. Nah, sekarang yang keempat adalah religius. Religius berarti berkenaan dengan hal-hal keagamaan, hal-hal baik. Jadi usahakan melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat, rajin melaksanakan sholat berjamaah, terutama laki-laki. Itu laki-laki itu wajib di masjid ya. Apalagi hari Jumat wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak ada alasan. Kalau perempuan boleh di rumah, boleh juga di luar, asalkan menggunakan memang hijab sebelah keluar. Jadi seperti itu. Nah, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan berakhlak mulia, membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah semua dilakukan di kelas ya. Nah, setiap dalam pembelajaran selalu berdoa dan di akhirnya itu selalu berdoa juga. Jadi jangan lupa, kalaupun gurunya misalnya belum langsung kalau gurunya sudah mau mengakhiri pembelajaran, langsung siapkan dan baca doa sebelum pulang. Atau pada saat yang masuk di jam pembelajaran pertama, maka anak-anakku semua langsung siapkan untuk belajar dan langsung baca doa. Kemudian teladan yang baik dari orang sekeliling kita. Ya, betul sekali bahwa keteladanan itu perlu. Jadi teladanilah hal-hal baik yang ada di sekeliling kita. Jangan ditiru hal-hal yang kurang baik. Nah, sekarang yang kelima, yaitu kepedulian. Apa itu peduli? Peduli berarti kita turut merasakan ya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apakah misalnya orang itu mendapatkan musibah misalnya atau membutuhkan pertolongan, maka kita memberikan dukungan, baik dukungan moral ataupun materi. Jadi itu yang namanya kepedulian. Jadi sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi contohnya misalnya itu menjenguk orang, teman-teman kita, misalnya ada yang sakit misalnya, kita jenguk dia, atau guru kita yang sakit, kita jenguk dia. Itu namanya kita ada kepedulian terhadap teman kita, terhadap guru kita. Jadi hal ini juga adalah sangat baik atau nilai yang sangat baik untuk dikembangkan pada diri anak-anakku semua. Kemudian berikutnya adalah sifat toleransi. Nah, sifat toleransi ini itu berkenaan dengan kalau misalnya anakku belajar PPKN dulu, itu ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada namanya dengan artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, di sekolah pastinya berkumpul ya. Kalau misalnya di sekolah besar itu pasti ada perbedaan agama. Kalau kita di sini alhamdulillah semuanya mayoritas 100% bahkan ya, itu adalah Islam. Nah, contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. Ini jangan suka memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kalau misalnya suka memaksakan, berarti itu kamu tidak memiliki sifat toleransi. Jadi dalam misalnya berdiskusi misalnya, kalau ada yang suka memaksakan kehendaknya, itu artinya toleransinya itu dipertanyakan. Jadi kita harus menghargai perbedaan-perbedaan. Kemudian sikap nasionalis. Nah, contoh dari sikap nasionalis ini berarti kita itu harus
menghargai para tokoh pahlawan kita. Kita harus tahu bahwa mereka itu sudah berjuang untuk kita. Tidak sadarkah kalian bahwa kalian hidup di sini begini seperti ini? Itu karena perjuangan para pahlawan. Kenapa? Seandainya bayangkan saja kalau misalnya pahlawan kita yang dulu itu tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka kita akan selamanya berada dalam penjajahan. Bayangkan kasihan bagaimana kehidupan pahlawan kita di masa penjajahan. Hidupnya tidak menentu, selalu disertai dengan rasa was-was, ketakutan, dan mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena memiliki kecintaan kepada negara kita, membuat mereka untuk semangat dalam meraih kemerdekaan. Makanya sikap nasionalisnya tidak dipertanyakan lagi. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya sekarang ini anak-anak semua itu tidaklah dituntut untuk berperan dan sebagainya, tidak usah, karena itu bukan zamannya lagi. Kalian sekarang bagaimana caranya mengisi kemerdekaan ini? Dengan apa? Belajar supaya bisa menjadi generasi kedepannya, generasi baik kedepannya, generasi yang berkarakter, generasi yang cerdas. Jadi seperti itu, karena kalian-kalian inilah nanti pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena tidak selamanya orang-orang pemimpin sekarang itu yang akan memimpin terus-menerus, akan ada masanya untuk digantikan. Jadi mudah-mudahan nanti ada pemimpin-pemimpin yang cerdas di sini yang berkarakter. Iya. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya adalah ikut di upacara bendera. Ada yang suka tidak mengikuti upacara bendera? Mulai sekarang karena sudah tahu bahwa salah satu budaya positif yang dilakukan adalah sikap nasionalis, adalah ikut upacara, maka selalu untuk turut serta dalam mengikuti upacara bendera. Itu upacara bendera bukan untuk menghormati bendera, tapi bendera itu identikan dengan pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Jadi diusahakan dalam upacara itu kita merenungi, kan sudah ada di situ mengheningkan cipta kan? Kita renungi, kita berikan penghormatan kepada pahlawan kita di situ atas jasa-jasanya dalam meraih kemerdekaan, sehingga kita bisa bebas melakukan hal-hal, bersenang-senang dan sebagainya. Seperti itu, tinggal mengisinya dengan belajar. Oke, kemudian berikutnya adalah, sudah pernah lihat di atas? Ada mungkin yang pernah. Di atas itu sangat viral sekali di media sosial tentang budaya Jepang, budaya positif. Salah satu budaya positif di Jepang itu adalah kebersihan, dan kita patut untuk meniru hal-hal yang baik. Jadi budaya Jepang itu dia sangat menjunjung yang namanya kebersihan. Jadi saking karena sudah berbudaya di negaranya, maka pada saat dia mengikuti Piala Dunia di Qatar Piala Dunia di Qatar ini baru-baru ini itu dia melakukan menunjukkan dunia tentang budayanya yang sangat baik tentang kebersihan. Apa yang dia lakukan? Dia itu membersihkan stadion pada saat sudah dikalah pada saat pertandingan dan akan bertolak pulang ke negaranya di Jepang, maka dia kembali ke stadion untuk menghormati tempatnya dia bertanding dan membersihkannya, membuat lapangannya lebih bersih lagi pada saat dia datang. Jadi itulah yang patut. Jadi kalau kita melakukan hal ini, berarti pada saat kita melakukan kegiatan, kita harus membuat tempat kegiatan kita itu lebih bersih daripada sebelumnya. Jadi seperti itu, bisa diputar ya. Kesebelasan Jepang, soft power yang menang dalam kekalahan. Jangan skip, ini adalah tulisan dari Profesor Mikael Peter Hartono yang sangat menginspirasi. Mohon izin Prof, tulisan ini harus disebarluaskan karena mengandung muatan budaya luhur, etika mulia, budaya yang tinggi, dan sportivitas total. Berikut petikan tulisan Profesor Mikael Hartono. Kemarin kesebelasan Jepang menelan kekalahan yang menyesakkan di Piala Dunia di babak 16 besar. Target mereka adalah 8 besar.
Jadi target ini tak tercapai. Setelah mengalahkan dua tim raksasa, Jerman dan Spanyol, mereka dikalahkan oleh Kroasia dalam pertandingan yang fair. Kalah adalah kalah. Jepang tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk beralasan. Yang pertama keluar dari mulut para pemain dan pelatih mereka, Hajime Moriyasu, adalah terima kasih untuk pendukung mereka dan penyelenggara. Moriyasu membungkuk dalam-dalam di hadapan pendukungnya yang tidak banyak diketahui orang. Dia kembali ke lapangan sejam setelah pertandingan berakhir. Waktu hampir tidak ada media peliput, dia sekali lagi membungkuk dalam-dalam di dalam stadion yang hampir kosong. Kali ini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan kerendahan hatinya pada tempat pertandingan tersebut. Tim Jepang memang kalah, tapi mereka tetap melakukan rutinitas mereka, membersihkan kamar ganti sebersih-bersihnya. Bentuk origami berbentuk suruh, semacam burung bangau yang dipercaya membawa keberuntungan. Menulis kata terima kasih kali ini dalam bahasa Arab dan meninggalkan kamar ganti itu dengan sunyi. Pendukung kesebelasan Jepang pun sama. Mereka membersihkan stadion, bukan hanya area sekitar mereka duduk. Banyak yang melakukan ini sambil menangis. Mereka melakukan ini bukan karena ingin diribut, tapi karena ini budaya mereka. Dalam pertandingan Liga Nasional mereka, J-Liga, mereka melakukan ini tanpa ada yang meliput. Semua yang mereka adalah meninggalkan stadion dalam keadaan lebih bersih dari waktu mereka datang. Kapten kesebelasan Maya Yoshida pernah mengatakan bahwa kebiasaan bersih-bersih ini sesuatu yang biasa, bukan sesuatu untuk diliput. Melakukan sesuatu yang baik dalam kondisi senang itu gampang, semua orang bisa. Melakukannya dalam kondisi jatuh amat sulit. Ini perlu penguasaan diri dan disiplin yang ditanamkan sepanjang hidup. Jepang bisa melakukan ini bukan karena mereka terlahir demikian, tapi karena dididik demikian. Investasi pendidikan mereka dalam bentuk soft power muncul pada saat mereka terpuruk sekalipun. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan dan penguasaan diri untuk berlaku lembut, sopan, disiplin, dan beradab itu adalah power. Tanpa banyak mulut dan drama, mereka menunjukkan pada dunia template dan masyarakat yang beradab. Kesebelasan Jepang dan para pendukungnya datang untuk menyuguhkan permainan sepak bola yang baik dan semangat sportivitas. Mereka tidak pernah meremehkan lawan, apalagi mengolok-olok lawan yang kalah. Mereka tahu bahwa lawan tanding mereka berusaha sama kerasnya dengan mereka. Hanya orang yang telah berusaha keras yang bisa menghargai usaha orang lain. Kali ini mereka kalah dalam sepak bola, tapi soft power mereka menang. Mereka menang dalam kekalahan. Investasi pendidikan mereka berbunga di Doha. Tulisan Profesor Wijaya Hartono ini sangat menyentuh dan membuat saya terharu. Berulang kali saya harus menarik air mata sebelum dapat membuat video ini tanpa menangis. Semoga menginspirasi pelajaran yang sangat berharga dari Jepang. Oke, terima kasih. Jadi itulah tadi video tentang Jepang. Jadi kita patut meniru bagaimana Jepang pada saat kalah sekalipun mereka tetap masih melakukan hal-hal yang baik. Dan mungkin pada saat kita kalah itu mungkin kita sudah tidak bisa mau lagi membersihkan sekitar pertandingan itu dan sebagainya, apalagi jadi ini yang
patut kita tiru dari sebuah negara besar yaitu Jepang. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi yang saya bawakan ini, mudah-mudahan anakku bisa melaksanakan kedisiplinan di sekolah kita ini, lakukan terapkan semua budaya-budaya positif yang ada. Mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi lebih disiplin lagi, dan terutama berbalik kepada anak-anakku semua, akan bernilai pada anak-anakku semua dan berharga bagi anak-anakku baik sekarang maupun yang akan datang. Karena yang yang akan merasakan efek dari kedisiplinan ini sebenarnya bukan hanya orang di sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Bayangkan kalau misalnya kita bisa mengatur waktu dengan baik, bisa menjadi orang yang baik, akan diterima oleh orang lain. Yang merasakan kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sosialisasi yang dibawakan oleh Ibu Mastur SPDMPD tentang penanaman budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat menerapkan budaya ini untuk menjadikan karakter lebih baik, dan bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun kita berada, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.